Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 1 Korintus pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada di zaman di mana manusia sangat mudah menghakimi. Hal ini terjadi oleh sebab kita memposisikan diri lebih tinggi dan orang lain lebih rendah. Di gereja sangat mudah tangan menunjuk dan menghakimi orang lain, dan inilah sumber perpecahan dalam persekutuan gereja. Saat kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain, kita harus ingat bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya hakim. Kita tidak berhak menghakimi siapapun. Saat kita menghakimi, kita sudah mendahului Tuhan, hakim yang sesungguhnya. Apapun alasannya, kita harus berhati-hati jika kita adalah pribadi yang mudah menghakimi. Kita harus menguasai diri kita untuk tidak menghakimi, sebab hanya Tuhan saja yang berhak menghakimi. Pada waktunya, Tuhan sendiri yang akan menerangi, membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Tuhan yang akan membongkar semua niat jahat. Jadi jangan menghakimi siapapun, termasuk para pelayan di gereja. Jikapun ada di antara mereka yang tidak dapat dipercayai, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Bagian kita saja kita lakukan, terus belajar percaya dan menjadi pribadi yang dipercayai oleh Tuhan. Taat, berserah, dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Hakim yang agung. Agar ketika Dia datang sebagai hakim, kita menang dari penghakiman Tuhan dan kita selamat. Lakukan saja bagian kita, mari kita alami kasih Tuhan setiap waktu, dan kita tidak punya waktu untuk menghakimi orang lain. Tahukah kita sebenarnya saat tangan kita menunjuk menghakimi orang lain, ingatlah 4 jari sekaligus terarah kepada diri kita sendiri. Penghakiman yang kita lakukan kepada orang lain, itulah ukuran kepada kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan mengutuk, jangan menghakimi. Bukan kepada manusia diberikan hak menilai kesalahan sesamanya. Bagian kita, urus hidup kita supaya tidak dihakimi oleh Sang Hakim Agung pada saat kedatangannya nanti. Jangan fokus pada kesalahan orang lain, fokuslah pada kesalahan kita, dan mari kita terus perbaiki selama kita masih hidup di dunia ini. Jangan gunakan kehebatan kita untuk menjatuhkan orang lain, dan jangan gunakan kebaikan kita untuk menjelekkan orang lain.
Tidak ada satu pun yang punya hak untuk menghakimi. Hanya Tuhan satu-satunya hakim, hanya Dia yang pantas menghakimi. Sebab tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Manusia adalah tempat salah, tak pantas kita menghakimi. Sebelum menghakimi orang lain, periksa dulu hidup kita, sudah pantaskah kita jadi hakim untuk orang lain. Lebih baik berkaca dengan diri sendiri, apakah kita cukup bersih untuk menghakimi orang lain. Jangan selalu melihat kesalahan orang lain dan kita lupa melihat kesalahan kita. Kita melihat selumbar di mata orang lain, balok di mata kita tidak kita lihat. Dan ini terjadi di lingkungan jemaat Korintus. Mereka menganggap Paulus seperti penjahat yang harus dihakimi. Dan Paulus berkata bahwa hanya Tuhan yang pantas menghakimi dia. Dan Paulus juga menegaskan bahwa penghakiman jemaat ataupun pengadilan manusia kepadanya tidaklah berdampak kepada dirinya. Karena bahkan ia tidak menghakimi dirinya sendiri. Tuhan yang berhak pada waktunya dan akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Tuhan tahu dan melihat apa yang kita lakukan dan Dia akan menghakimi seturut perbuatan kita. Pelayan Allah yang setia dan bertanggung jawab. Paulus menyebut statusnya sebagai hamba Kristus yang mengabdikan dirinya untuk Kristus. Paulus menyebut dirinya hamba Kristus yang diberi rahasia Allah. Dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Pada bagian surat-surat lain, Paulus menjelaskan bahwa ia tidak mencari nama, jabatan, keuntungan diri, kenikmatan, atau kebahagiaan diri atas penderitaan orang lain. Ia tidak pernah melakukan kecurangan dan kelicikan dalam pelayanannya. Yang Paulus inginkan adalah kepercayaan terhadap pelayanannya. Demikianlah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Karena itu Paulus tidak khawatir penghakiman siapapun. Benar atau tidak, bukan mereka yang menentukan. Sudahkah kita menjadi pelayan yang berkenan dan memenuhi kewajiban sesuai rahasia yang dipercayakan pada kita? Atau sibukkah kita mencari penghargaan dari manusia? Tuhan satu-satunya hakim. Tuhan hakim yang adil. Bagi Paulus, Tuhanlah yang berhak menghakimi, bukan pengadilan atau manusia, karena ia sudah melakukan kewajibannya sebagai pelayan yang bertanggung jawab pada Tuhan. Dia tidak menyalahi etika pelayanan atau melanggar konstitusi pelayanan. Bila penghakiman harus terjadi, maka hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi dia secara benar, baik di luar maupun di dalam dirinya. Oleh karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktu Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menyelidiki segala perkara yang tersembunyi. Rasul Paulus dipakai Tuhan begitu luar biasa untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia pada zamannya. Begitu banyak orang dapat mengenal Kristus melalui pelayanannya. Tetapi tidak sedikit juga yang mengincar dia untuk dianiaya, dipenjarakan atau bahkan dibunuh. Tetapi dia tetap setia dan taat melakukan panggilannya. Dia tahu bahwa adalah sebuah kehormatan yang mulia ketika dia dapat memberitakan Injil. Dia sendiri juga harus menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga melalui teladan hidupnya, orang-orang dapat melihat bahwa ia benar-benar orang yang dipercayakan rahasia Allah, dan melalui hidupnya banyak orang diselamatkan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita semua yang mengaku pengikut Kristus, kita adalah hamba-hamba Kristus. Selayaknya lah kita hidup dalam kehendak Bapa. Sama dengan Paulus yang menegaskan bahwa orang memandang mereka sebagai hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah, demikian juga orang-orang sekeliling kita juga harus memandang hidup kita sebagai hamba Allah yang dipercayakan hikmat dan rahasia Allah yang luar biasa. Dan melalui hidup kita, banyak orang akan mendapat keselamatan.
Dan mari kita bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Alami kuasa penyertaan Tuhan setiap waktu. Dengarkan suaranya dan lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam setiap perjalanan kita setiap waktu. Dan tunjukkan teladan yang baik setiap waktu sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayai oleh Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita hanyalah hamba yang tidak sempurna yang dipantaskan oleh Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan dari segala Tuhan, yaitu Allah Bapa kita, dan jadilah hamba Kristus yang setia. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.